Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina. خصوصا مؤلف هذا الكتاب وشارحه بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan rutinan seperti biasa bulanan kita, yaitu pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana di pertemuan kemarin kita sudah dengarkan Al-Imam Ghazali, beliau menyampaikan bahwasannya, kata beliau, kitabku ini aku kumpulkan untuk kalian melihat bagaimana kondisi kesehatan hati kalian. Tentu mereka ini adalah tabibul qulub, dokter hati. Bukan penyakit hati, penyakit liver, bukan ya. Maksudnya dokter hati biar hati kita bersih, biar hati kita suci, biar hati kita tidak dikotori, sehingga pantas kelak di hari kiamat untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin man atallaha biqalbin salim. Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya yang akan diterima oleh Allah kelak di hari kiamat bukan yang punya jabatan tinggi, bukan yang punya harta banyak,
bukan yang punya ilmu juga, bukan, tapi yang akan diterima oleh Allah adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Di mana kita mensucikan hati kita? Ya di kehidupan dunia inilah. Di kehidupan dunia inilah kita harus mensucikan, berusaha memperbaiki akhlak kita, mensucikan hati kita agar kelak di hari kiamat pantas dan berhak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah dari umat Nabi Muhammad SAW banyak ulama-ulama yang bisa membersihkan atau membantu agar hati kita bersih. Banyak ulama-ulama kita yang membantu agar hati kita bersih. Salah satunya dari ulama-ulama tersebut Al-Imamul Ghazali. Beliau ini andilnya luar biasa untuk umat Nabi Muhammad. Dari karya-karya yang beliau tinggalkan, kitab Ihya Ulumuddin itu luar biasa. Bidayatul Hidayah ini yang kita baca itu bagian kecil dari Ihya Ulumuddin. Bagian kecil dari kitab Ihya Ulumuddin. Karena Ihya itu Pak, cetakan yang bagus itu sekarang 10 jilid. Cetakan yang biasa 4-5 jilid. Tebal. Ya, panjang, lebar, meluas. Maka beliau ringkas, jadilah Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, itu kitab-kitab yang menjadikan hati kita bersih. Maka yang ulama mengatakan, kalau orang alim tidak baca Ihya, atau semua orang, siapapun dia, man lam yaqra'il Ihya falaysa lahu haya. Ada yang mengatakan begitu. Yang enggak pernah baca kitab Ihya berarti tidak punya malu. Atau tidak pernah baca ringkasan dari Ihya seperti Bidayatul Hidayah, berarti tidak punya malu. Kan maksudnya tidak punya malu sama siapa? Sama Allah yang terpenting. Nah, jadi kitab mereka ini adalah kitab-kitab yang menjadikan hati kita bersih. Al-Imam Ghazali di pertemuan terakhir kemarin, beliau menyebutkan bahwasannya kitabku ini aku jadikan biar kalian bisa melihat situasi hati kalian. Karena kata beliau, sebelumnya kan beliau bahas tentang ilmu. Kata beliau, memang orang yang punya ilmu pahalanya besar. Keagungannya, kedudukannya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, jangan lupa bahwa saja ada juga ancaman-ancaman untuk orang yang mempunyai ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kayak beliau mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad. Nabi pernah bersabda, "Man isdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayatnya, ilmunya makin banyak, tapi perilakunya makin jelek, makin rusak. Tapi jangan kita berarti kalau main itu lemah aku udah usah belajar. Ada juga ancamannya. Jadi semua
Tidak belajar dapat ancaman, belajar nuntut ilmu dan diamalkan juga ada ancamannya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Tuntut ilmu dan amalkan. Itu jalan selamatnya sih. Di sini beliau mengatakan, barang siapa ngutip hadis Nabi yang tambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayatnya, maka ilmu tadi hanya menjadikannya makin jauh dari Allah. Ilmu tadi bukan malah dekatkan dia ke Allah, malah makin jauhkan dia dari Allah. Padahal niat menuntut ilmu untuk dekat dengan Allah. Tapi karena dia belajarnya tadi, ilmu tadi tidak bermanfaat, maka tidak dekat dengan Allah. Itu kata beliau. Kutipan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga beliau mengutip hadis Nabi. Beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmihi. Orang yang paling perih azabnya kelak di hari kiamat, yang paling disiksa oleh Allah kelak di hari kiamat adalah alimun, orang yang paham, yang tahu, punya ilmu, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ini kata Nabi, orang yang paling pedih kelak azabnya di hari kiamat. Orang alim, paham agama, tahu hukum ini, hukum itu dia tahu, tapi malah dia langgar. Itu menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Itu kata Nabi, azabnya nanti paling pedih di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, termasuk doa Nabi yang sering Nabi panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Termasuk doa Nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Apa dia Ustaz? Ilmu tidak manfaat. Ini tadi, ilmu tidak manfaat itu makin kita paham, makin pintar, tapi akhlaknya makin jelek. Tidak diamalkan ilmunya itu. Nah, makanya ulama dulu itu bukan hanya fokus untuk menambah ilmu, bukan hanya fokus untuk menghafal banyak hadis, tapi ketika mereka hafal atau Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka pelajari, habis mereka pelajari, mereka amalkan. Jadi kalau cuma hafal, itu Allah umpamakan di Al-Quran seperti keledai. Ini Allah. Itu kan sekarang tidak. Kadang yang dikejar cak mana caranya anak aku hafiz Quran. Bagus. Anak kita pengen punya anak hafal Quran. Bagus. Orang tuanya pasti akan mendapatkan mahkota kelak di hari kiamat. Bagus. Cuman jangan stop di situ. Yang penting hafiz be jadilah. Biar baca jadi imam di masjid. Ceteknya semangatnya. Cita-citanya alangkah rendahnya. Hafal Quran, hafal hadis, hafal semua ilmu ini belum tentu dia bakal jadi wong yang bermanfaat. Belum tentu selamat. Allah umpamakan
umat-umat terdahulu yang hafal Taurat tapi tidak mengamalkannya. Mathalul ladzina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Kata Allah, perumpamaan di surat Al-Jum'ah, ini di surat Jumat. Kata Allah, perumpamaan orang yang hafal Taurat, kata Allah. Thumma lam yahmiluha, kemudian tidak dia amalkan. Ini bukan hanya Taurat, Injil, Zabur, Quran, hadis, ilmu semua. Apal, tapi lam yahmiluha, tidak dia amalkan. Itu kata Allah, kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka itu seperti keledai yang membawa buku, tumpukan buku di atasnya. Keledai. Bocahnya banyak kitab. Banyak. Apakah kita, hebat keledai ini? Tidak. Cuman bawa. Cuman mau. Apakah kita katakan keledai ini alim? Tidak alim. Cuman bawa. Apakah kita katakan keledai ini hebat? Luar biasa udah. Tidak. Itulah kata Allah, orang yang apal tapi tidak mengamalkan. Seperti itu. Orang yang paham, yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu cak keledai bawa buku, bawa kitab. Allah yang ngomong di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi jangan hanya sebatas hafal. Jangan cuma kita jadikan anak kita ini biar bisa melok ujian, bisa melok tes Quran di mana-mana, bisa jadi qori. Jangan cuma segitu. Jadikan anak kita anak yang soleh. Hafal Quran, habis itu suruh dia pelajari isi Al-Quran. Suruh dia pelajari ilmu agama. Al-Quran itu kan berarti dia udah punya potensi dan punya bahan. Bahannya udah dihafal. Tinggal dia pahami. Sayang jadi. Kalau cuma hafal beda dia pelajari. Rugi gitu. Sayang. Ilmu agama itu kan sumbernya pada Al-Qur'anul Karim. Kalau cuma hafal tidak dipahami, rugi. Sudah hafal bahan-bahannya itu. Tinggal dia belajar. Ini sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, aku ini mempelajari, menghafal Al-Baqarah. Aku menghafal Al-Baqarah selama 8 tahun. Surat Al-Baqarah dia ngomong, aku hafali selama 8 tahun. Tapi bukan macam kita cuma hafal. Kalau masalah hafalan, mereka lebih kuat hafalannya. Dulu sekali dengar banyak yang langsung hafal. Banyak ceritanya. Imam Syafi'i, Khalifah Harun Ar-Rasyid, bahkan budaknya Khalifah Harun Ar-Rasyid punya budak laki-laki 2 kali dengar hafal. Punya budak perempuan 3 kali dengar hafal. Imam Syafi'i sekali nyingok langsung hafal. Jadi kalau untuk menghafal Al-Quran cepat. Ngapu ngambil waktu sampai 8 tahun. Ternyata 8 tahun itu bukan hanya menghafal, tapi sambil dia pahami, dia pelajari, dia amalkan. Wajar surat Baqarah 200 lebih ayat, 2 juz 3 halaman, 2 juz 3 lembar. 1 juz itu 10 lembar, berarti 23 lembar surat Baqarah itu. Surat terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Wajar sampai 8 tahun. Kenapa? Tiap 1 ayat dia pelajari. Apa artinya ayat ini? Apa maksudnya? Apa kandungannya? Habis itu beliau amalkan. Kalau itu harus diamalkan. Harus ditinggalkan, beliau tinggalkan. Wajar, 8 tahun baru selesai. Nah, itu yang harus. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau punya ibu
ibu yang salihah, perempuan yang salihah. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu 4 tahun sudah hafal Quran. Umur 4 tahun sudah hafal 4 tahun. Udah hafal. Ketika dia mau, akhirnya apakah ibunya udah cukup nak 4 tahun hafal Quran, mainlah habis ini. Yang penting kau hafiz. Tidak. Diarahkan habis itu untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau ini diriwayatkan hafal semua hadis Nabi. Gala-gala hadis Nabi apa? Dengan sanadnya, yang kalau dihitung dengan sanad puluhan ribu berarti. Apa? Tapi setiap beliau menghafal hadis Nabi atau ketika beliau ingin menuntut ilmu agama, ingin menghafal hadis Nabi, ibunya selalu berpesan, "Wahai anakku, setiap kau hafal 10 hadis, stop dulu. Hafal 10, stop. Jingok, kelakuan kau nambah baik atau tidak? Akhlakmu makin baik atau tidak? Ketaatanmu bagaimana? Ketakwaanmu bagaimana? Diamalkan belum 10 hadis itu? Sampai sudah semua, baru nambah lagi 10. Nah, itu pesan ibu ya. Tiap 10 hadis, stop dulu. Lihat, koreksi dulu dirimu. Karena takutnya di hadis Nabi ini, barang siapa yang nambah ilmu, tapi tidak nambah baik akhlaknya, maka berarti makin jauh dari Allah. Ibunya takut itu. Makanya kata ibunya, tiap 10 hadis kau hafal, stop. Amalkan dulu. Praktekkan dulu. Perbaiki dulu akhlakmu. Ya kan akhlak itu akan baik kalau kita ngamalkan apa yang kita dengar. Sudah, baru nambah 10 lagi. 10 lagi udah, stop lagi, terus. Makanya kata beliau ngomong, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, semua hadis Nabi yang aku dengar itu sudah aku amalkan kan. Beliau ini hafal gala-gala hadis Nabi. Hadis Nabi itu kalau kita kumpulkan, tentu berserta sanadnya itu puluhan ribu hadis Nabi. Sama sanadnya tapi kalau dihitung. Beliau hafal semua dan beliau amalkan kalau. Kata beliau, walaupun cuma sekali aku amalkan, yang penting sudah aku amalkan. Kalau misalkan tidak ada kesempatan atau lupa untuk mengamalkannya lagi, yang penting kata beliau tiap aku dengar, aku langsung amalkan. Aja itu caranya kata ulama. Jangan ditunda-tunda. Kita dengar keutamaan pakai siwak, habis majelis langsung cari siwak. Jangan kaget beh nunggu acara Maulid atau kaget beh nunggu Jumat. Kita dengar sunnah masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, balik langsung diamalkan. Itu cara biar ilmu bermanfaat. Dan itu juga termasuk cara biar kita tidak lupa dengan faedah yang kita baru dengar. Kalau kita misalkan dengar faedah, dengar, tidak diamalkan, lupa semua. Tapi kalau kita amalkan, langsung lengket, tidak akan lupa. Karena sudah diamalkan. Makanya kata beliau, semua hadis Nabi yang ada anjuran di dalamnya sudah aku amalkan. Walaupun cuma sekali. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala. Pesan dari siapa? Pesan dari ibu. Dikata ibunya, tiap kau hafal 10 hadis, amalkan. Baru lanjut ngapalkan yang lain. Nah, makanya berkah ilmunya. Jadi bukan yang terpenting itu cuma hafal, tapi yang penting itu mengamalkan apa yang kita hafal. Bukan yang terpenting itu tahu, tapi yang terpenting adalah kita mengamalkan apa yang kita tahu. Biar apa? Biar dah. Nabi sampai berlindung. Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa qalbin la yakhsha.
Ketika ilmu tidak bermanfaat, banyak rentetannya. Salah satunya adalah nanti hatinya tidak khusyuk. Nabi juga berlindung. Aku berlindung ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk, hati yang terus lalai, hati yang terus memikirkan dunia. Nabi berlindung. Padahal hati beliau hati yang paling khusyuk. Nah, cuman Nabi ini doa ini ngajari kita. Doa Nabi ini kan untuk kita jadikan doa. Kalau kita berdoa, ya kita dengar doa Nabi ini, kita pakai. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Amal yang tidak diterima. Ketika ilmu tidak bermanfaat, nyambung, hatinya tidak bakal khusyuk, lalai. Ketika hati lalai, hatinya banyak. Ya, kalau hati sudah rusak, ya sudah, anggota tubuh yang lain ikut rusak. Akhirnya apa hasilnya? Amalnya tidak diterima oleh Allah. Amalnya tidak diterima. Wa du'ain la yusma. Akhirnya doanya tidak didengar oleh Allah. Nah, itu. Jadi rentetan dari ilmu yang tidak bermanfaat banyak. Makanya Nabi berlindung dari itu semua. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk kepadamu. Wa amalin la yurfa, dari amal yang tidak diterima oleh Allah. Wa du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Nabi berlindung dari 4 hal tersebut. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah bersabda, ini masih dikutip oleh Imam Ghazali, tentang orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Jadi saking bahayanya orang yang mempunyai ilmu tapi ilmu tidak bermanfaat, sampai-sampai banyak hadis, jadi ancamannya banyak. Ancaman hadis untuk orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Banyak. Imam Ghazali cuma kutip beberapa Nah, kalau wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu syafahum shifahuhum bimaqaridha min nar fakultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Diriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika malam Isra Mi'raj, kata Nabi, aku, jadi kan Nabi itu pas Isra Mi'raj melewati api neraka. Melewati api neraka. Nah, itu diumpamakan sama Allah, diperlihatkan azab-azab yang bakal terjadi. Ada azab orang yang suka berzina, ada azab orang yang mencuri, ada azab orang yang makan haram, ada macam-macam. Diperumpamakan semua sama Allah azab yang akan terjadi kelak. Salah satunya Nabi melihat ada kelompok tuqradu syifahum bimaqaridha min nar. Mulut mereka itu digunting atau dipanggang dengan panggangan dari api neraka. Ya, jadi mulutnya yang dibakar dengan besi. Besi itu dipanaskan di api neraka jahanam. Mulut bisa artinya digunting, bisa artinya ditempel dengan besi. Tapi besi ini dipanaskannya bukan di api dunia, Pak, api neraka jahanam yang begitu panas. Diriwayatkan satu tetes dari api neraka jahanam tumpah ke bumi, angus bumi langsung. Umpama misalkan nyapak setetes dari api neraka jahanam ke bumi, sebumi angus. Sebumi ini hangus. Saking panas.
Serem. Nah, ini kelompok ini sama Allah azabnya apa? Dibakar, ditempelkan besi mulut mereka, besi yang dipanaskan di api neraka jahat. Kata Nabi, man antum? Siapa kalian? Kenapa kalian kena siksaan cak ini? Apa kata mereka? Kami adalah orang-orang yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat baik, wala nakti, tapi kami tidak mengamalkannya. Nah, ini yang selalu apa namanya di atas mimbar berbicara, ceramah kemana-mana, punya ilmu, ngajak orang lain beramal baik, tapi dia tidak mengamalkannya. Itulah kami. Oke, serem. Siksaan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya serem sekali. Kami ngajak orang terus kebaikan, tapi kami tidak amalkan. Wa nanha 'anil syarri wa natihi, dan kami yang mencegah orang lain, melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan, tapi kami sendiri yang melakukannya. Jadi ngajak wong sholat, dia tidak sholat. Nah, itu. Ngajak wong sholat, dia tidak sholat. Ngelarang wong maling, dia maling. Misalkan. Ngelarang wong untuk makan haram, dia makan haram. Itulah kami. Mulutnya, apa bahasa itu? Dipanggang dengan besi yang dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini serem. Azab yang Allah berikan untuk ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Sangat seram sekali. Fa iyyaka ya miskin an tudh'ina litazwirihi wa tadadalla bihabli ghururih. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, hati-hati kalian, jangan sampai kalian tertipu dengan tipu daya setan. Jangan tertipu dengan tipu daya setan. Jangan tertipu. Jadi kata beliau, fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marrah. Celaka untuk orang bodoh yang tidak belajar, itu celaka. Jadi dua-duanya celaka. Wong yang tidak paham itu celaka, wong yang paham juga celaka. Yang tidak paham, kenapa celaka? Karena tidak mau belajar, tidak mau mendengar. Padahal sudah diberikan kesempatan misalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kalau kalian tidak paham, kalau kalian tidak tahu, maka tanyalah sama yang paham, sama yang tak tahu. Tidak paham, tanya sama yang paham. Kalau tidak paham, tanya sama yang paham. Jadi kalau kita alasan kayak aku tidak tahu ya Allah, salah kamu tidak tahu. Karena aku lah ngomong, kalau tidak tahu tanya sama yang tahu. Nah, jadi kita kesini salah, kesini salah. Oh ya serem jadi wong alim tapi tidak ngamalkan ilmunya. Kami tidak yakin Ustaz baca ngamalkan ilmu. Nah itu salah juga, was-was setan juga. Sudahlah sepi bulan depan majelis. Kenapa? Takut tidak ngamalkan ilmu. Itu juga was-was setan. Hati-hati. Tidak belajar salah, belajar tidak ngamalkan juga salah. Makanya yang selamat itu yang belajar dan mengamalkan. Dan mengamalkan ilmu ini kayak kata Imam Sufyan tadi, sekali
Jadilah Islam itu. Maksudnya jangan sampai kita tuh mikirkan, oh cak mana bisa ada istiqomah. Itu bukan urusan kita. Yang memberikan kita taufik hidayat adalah Allah. Yang penting pas dengar langsung amalkan. Itu kata ulama sudah lepas. Lepas tanggungan wajib mengamalkan ilmu. Nah, udah lepas dengan apa? Dengan kita dengar sekali langsung kita amalkan. Tapi kemudian istiqomah itu taufik hidayat dari Allah. Seperti yang sering kita sampaikan, caranya jangan putus asa. Jangan putus asa untuk istiqomah. Rajin ke masjid. Sebulan hilang dari masjid. Sibuk di sungai misalnya. Atau di sawah. Lupa masjid. Habis itu ingat lagi, ya Allah, aku dilalai dari masjid. Udah aku datang lagi. 2 bulan istiqomah, bulan ketiga hilang lagi misalnya. Tidak apa-apa. Jangan kita sampai, sudahlah, Ustaz, aku nih paling sebulan ke masjid. Bulan depan aku tidak ke masjid lagi. Tidak baca, aku istiqomah. Jangan. Akhirnya ditinggalkan sama sekali sama dia. Jangan. Tidak apa-apa. Kita lupa seminggu, 2 minggu, ingat lagi minggu ketiga, jalani lagi. Sambil kita minta selalu berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayat biar bisa istiqomah. Jadi jangan sampai putus asa. Setan itu demen kita putus asa. Ketika kita itu was-was dari setan. Wong yang misalkan asalnya sebulan rajin ke masjid, habisnya hilang sebulan. Bulan ketiga rajin lagi ke masjid, bulan keempat hilang lagi, bulan kelima sudahlah. Itu cuma aku berapa kali dah ada istiqomah. Dah tinggal kenian. Itu perintah setan. Itu was-was setan. Bisikan setan. Jadi setan pengen kita nih 100% tinggal ke masjid. Jangan. 100% jauhkan misalkan kemaksiatan. Gak usah buat apa taubat. Habis ini tuh ulang lagi. Gak usah taubat. Setan pengen jadi itu memang. Karena setan iri sama kita. Lemaknya kamu. Maksiat, taubat diampuni sama Allah. Sedangkan dia diusir sama Allah. Karena dia gak ada taubat. Sombong, dengki, iri, akhirnya dan dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, setan itu paling apa istilahnya, dongkol, paling marah di hari Arafah. Ketika dia melihat jutaan umat Islam yang haji di padang Arafah, siko ada yang dosanya itu tumpukan gunung misalkan. Bertahun-tahun maksiat. Datang ke padang Arafah, taubatan nasuha, habis diampuni sama Allah. Setan geremnya nih. Ini usaha dia, upaya dia. Satu orang maksiat puluhan tahun. Siapa yang disakutnya? Setan. Tak sehari ke Arafah hilang habis. Gerem setan. Karena semua orang yang di padang Arafah pasti diampuni sama Allah. Semua orang yang di padang Arafah pasti diampuni sama Allah. Makanya setan gerem. Jadi setan itu selalu menghambat kita untuk menerima maghfirat dari Allah. Itu pasti. Setan tidak demen kita ke masjid. Jadi kalau ada yang menghambat kita ke masjid, itu setan. Kadang setan memang setan, kadang manusia isinya setan. Karena ada manusia dari setan juga. Ada setan dari manusia. Dan Allah deh ngomong. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada yang dari jin, ada setan dari manusia.
Tidak demen kita ke tempat-tempat yang baik. Setan berarti. Sama berarti. Nah, makanya setiap ada yang menghambat kita untuk ke tempat yang baik, itu berarti bisikan dari setan. Apapun bisikannya jangan didengari. Sudahlah kamu ke masjid ngapoi, pamrih, minta dipuji, minta biar diomongi kamu rajin ke masjid. Ragu gitu semua, iya, aku ikhlas dah. Nah, orang metu, kena bahkan setan. Gak jadi keluar, gara-gara takut tadi bisikan. Kita pernah di kitab sebelumnya bahas tentang pembahasan pamrih riya itu kan. Kita beramal, kita ninggalkan amal karena takut riya, itulah riya. Jadi jangan beramal tetap tepis niat-niat yang gak bagus. Itu. Nah, jadi macam-macam bisikan setan yang menghambat kita dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen belajar ilmu agama. Kata setan, kau udah dengar tadi apa? Ustadz Habib nyampe ke hadis-hadis Nabi. Serem. Wong yang tahu ilmu dan ngamalkan ilmunya. Gak usah lah kau belajar. Nah, setan. Nah, makanya, yang tidak belajar celaka, yang belajar dan mengamalkan juga celaka. Hati solusi kecuali pahami agama, apalagi yang wajib-wajib dan diamalkan. Itulah baru bisa selamat. Kayak kata Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai kalian tertipu dengan tipu daya setan. Jangan sampai mendingan tidak belajar sama atau belajar jangan lupa untuk mengamalkan ilmu yang kalian dapati. Wa'lam anna an-nas fi talabil ilmi ala thalathati ahwal wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan kajian berikutnya di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan selalu taufik hidayah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.